ajakannya saling mendiskusikan pokok persoalan yang cukup penting di era pandemi COVID-19 ini, yaitu persoalan finansial. Dan rasanya ajakan ini atau bahkan judulnya ini cukup menggugat kita. Tadi Pak Wir sudah ngeledek. Ini mau dibikin spiritualitas apa soal dana gitu ya. Jadi memang cukup menggugat kita, baik judul maupun isinya, sebagai gereja dan pendeta yang kerap merasa tabu dan kurang nyaman mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan uang atau finansial. Kendati kebutuhan finansial begitu nyata dan aktivitas atau tindakan menggalang dana tetap dilakukan dengan cara yang dalam tanda kutip lebih halus untuk mendukung hal-hal rohani, ya. Jadi artinya selama ini berpikir finansial ini hanya mendukung hal-hal rohani, tetapi tetap saja mendiskusikan, apalagi dengan terbuka melakukan penggalangan dana, tetap dianggap kurang menyenangkan, dan itu juga dikatakan oleh Nouwen. Nah, untuk maksud itulah maka buku yang memuat pemikiran Henry Nouwen tentang penggalangan dana ini kita kupas menjadi dasar ajakan buat kita berdiskusi. Sebentar, apakah tulisannya perlu ditayangkan? Mas Budi, bisakah ditayangkan? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, untuk maksud itulah maka buku ini kita kupas, dan buku ini sebenarnya buku kecil. Ukurannya kurang lebih sebesar buku saku dengan jumlah halaman 72 halaman dengan spasi yang agak lebar. Diterbitkan cukup lama oleh Canisius pada tahun 2016. Dan isinya merupakan hasil rekaman ceramah Nouwen pada 16 September 92, lebih tua lagi, pada Margaret Burgess Family Service Foundation, jadi yayasan keluarga yang kemudian diedit oleh John S. Mogabgab. Mogabgab, sebagaimana yang ditulis di bagian sampul belakang, adalah editor proyek khusus di Upper Room Books yang menerbitkan buku ini dalam edisi bahasa Inggris untuk pertama kalinya, dan editor pendiri Wavings, a Journal of the Christian Life. Dia adalah sahabat dan asisten Nouwen untuk pengajaran, penelitian, dan editorial pada Sekolah Tinggi Teologi Yale. Buku yang cukup lama diterbitkan ini, bahasa Inggrisnya tahun 2010, dipilih karena isinya menurut kami relevan bagi kita yang mungkin saat ini tengah mengalami berbagai macam kesulitan, termasuk finansial akibat pandemi COVID-19. Pandemi memang tidak hanya menyerang kesehatan fisik, tapi juga menghancurkan atau mulai menggoyang kehidupan ekonomi kita. Salah satunya yang mulai terlihat adalah peningkatan angka pengangguran. ILO memperkirakan ada 195 juta lapangan kerja di dunia yang akan hilang akibat COVID-19. Dan di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengatakan bahwa pada akhir September kemungkinan Indonesia akan mengalami resesi ekonomi karena secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 1,7% ya, sampai 0,6%. Nah, dampak resesi dilanjutkan adalah kenaikan harga dan inflasi serta meningkatnya pengangguran. Dan pasti pada gilirannya semua itu berdampak dalam kehidupan bergereja, entah besar entah kecil. Setidaknya menurut hemat saya ada dua dampak bagi gereja. Yang pertama, resesi ekonomi pasti berdampak bagi ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh gereja, termasuk sumber daya finansial. Saat ini saja ketika ibadah dilakukan dalam bentuk online, ada banyak keluhan yang menyatakan pendapatan gereja melalui persembahan mengalami penurunan. Bahkan ada gereja yang sampai pada tahap minus, dan pasti laporannya sampai ke Bu Heni, sekum kita. Nah, padahal selama ini gereja pada umumnya hanya mengandalkan persembahan,
boleh dikatakan inilah satu-satunya cara gereja menggalang dana atau menjadi sumber penggalangan dana untuk menghidupi gereja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gereja dapat berkarya di tengah-tengah realitas penderitaan ketika dirinya sendiri mengalami kesulitan sumber daya finansial atau material. Kedua, gereja sebagaimana kita tahu dipanggil untuk hadir dan berkarya di tengah penderitaan umat atau masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas panggilannya dibutuhkan sumber daya, sekali lagi termasuk finansial. Apalagi hasil riset International Food Policy Research Institute menyatakan akibat COVID-19 diperkirakan akan terjadi kelaparan ekstrim pada 150 juta penduduk dunia. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana gereja dapat berkiprah tanpa membangun jejaring dalam rangka menghimpun sumber daya yang ada dan memenuhi panggilan Tuhan berkarya bagi kehidupan. Dalam rangka itulah, sekali lagi buku ini menjadi relevan untuk kita diskusikan. Buku ini tidak hanya membuka wawasan kita tentang penggalangan dana, tetapi juga memberi makna teologis atas uang, atas dana. Dan itu bisa kita lihat dari judulnya, ada kata spiritualitas. Dan buku ini bukan buku praktis yang menyediakan cara efektif bagaimana menggalang dana. Itu jagonya Pak Wir, nanti bisa sharing soal bagaimana menggalang dana. Ini adalah buku teologi. Pertanyaannya, mengapa kita membutuhkan hal yang berbau teologis ketika kita berbicara tentang uang? Nah, kalau kita mau jujur, kita mengakui bahwa selama ini yang menahan langkah kita untuk memikirkan atau bertindak menggalang dana adalah pemahaman teologis kita. Keyakinan teologis kita memberi dasar pemahaman yang pada intinya mau mengatakan dengan berbagai macam variasinya, percaya sajalah, berkat Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tentu saja pemahaman ini benar, tidak sepenuhnya keliru. Gereja memang berjalan dalam semangat mengandalkan Tuhan. Namun hal ini tidak pernah boleh membuat gereja berpangku tangan. Bukankah gereja juga sudah diberikan oleh Tuhan akal sehat dan juga jejaring sebagai tubuh Kristus? Pemahaman teologis semacam ini membawa gereja pada posisi seolah-olah tabu, tidak boleh memikirkan hal-hal yang material dan sering disebut dengan kedagingan. Apalagi uang yang disebut dengan istilah mamon dan dianggap bertentangan dengan Tuhan. Atau dalam bahasa Nowen, penggalangan dana dipahami semata-mata sebagai aktivitas duniawi, sekuler, dan tidak rohani. Salah satu teks yang kerap dipakai adalah, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi gereja nggak usahlah mengumpulkan harta, tidak usahlah memikirkan harta, fokus saja pada hal-hal yang bersifat rohani. Soal duniawi itu akan dicurahkan berkatnya oleh Tuhan. Dan hal ini membuat gereja terhindar untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Bahkan Nowen menduga, ini dugaan Nowen, ditulis di halaman 35, pembicaraan mengenai uang lebih tabu daripada pembicaraan mengenai seks dan agama yang lain, gitu. Ini menarik sekali dugaan Nowen. Nah, sejalan dengan itu di bagian yang kedua saya memberi judul pasar dan altar yang tertukar. Sejalan dengan pemahaman itu, Pak Yahya Wijaya, Pendeta Yahya Wijaya, merangkum cara berpikir ekonomi bisnis itu sebagai kegiatan yang bertentangan dengan nilai gerejawi dengan istilah pasar. Pasar adalah aktivitas ekonomi bisnis yang berpusat pada uang finansial yang bertolak belakang dengan aktivitas gerejawi yang berpusat pada altar. Pasar dipahami oleh pemahaman ini rusak, bejat, dan menafikan kesalehan. Namun pertanyaan penting yang diajukan oleh Pak Yahya adalah apakah ada ruang kehidupan yang tidak berkaitan dengan pasar, termasuk gereja dan orang Kristen?
Bahkan Pak Yahya mengatakan jika pasar rusak oleh karena ada perjumpaan, maka gereja juga bisa menjadi rusak. Sebab pasar dan altar senantiasa hidup dalam perjumpaan. Dan dalam perjumpaan selalu ada perubahan. Ada wawasan yang bertambah, ada hal baru yang kita pahami. Dan ketika altar dan pasar itu selalu hidup dalam perjumpaan, maka keduanya pasti saling mempengaruhi. Padahal jika kita amati lebih mendalam, pasar tidak melulu tanpa nilai etis dan spiritual. Nowen bahkan mengatakan di halaman 20, orang yang bekerja di pasar seringkali lebih bijaksana daripada mereka yang bekerja di seputar altar. Apa yang selama ini kita anggap altar seolah-olah berubah menjadi pasar. Sebaliknya apa yang kita anggap pasar justru memuat nilai-nilai altar. Dalam terang inilah kita bisa membaca kisah Yesus yang memorak-morandakan para penjual di Bait Allah dalam Yohanes 2, 13 sampai dengan 22 dan kisah-kisah Injil yang lain, teks-teks Injil yang lain. Bagi Yesus perilaku pegiat Bait Allah ya, di altar itu telah mengubah altar menjadi pasar. Artinya semua dilakukan dalam perhitungan transaksional yang berbasis semata-mata pada untung rugi. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penulis bernama Zhang Vanier, saya suka sekali dengan pemikirannya, maka saya sering mengutip dia. Dia mengatakan begini, tafsir atas Injil Yohanes atau pembacaan ulang atas Injil Yohanes. Mereka, artinya penjual di sekitar altar itu bukannya menyembah Allah, tetapi menjadikan uang sebagai berhala. Mereka menjual binatang korban dengan harga yang tidak wajar. Para penukar uang mencari untung yang terlalu besar, membuat semakin miskin orang-orang yang sudah miskin, karena mereka terjajah, pasti tidak mungkin kaya. Karena pajak bait suci yang harus mereka bayar dengan mata uang bait suci, dengan harga yang tidak masuk akal, bukannya mata uang Romawi yang berlaku di pasaran. Bukankah akar dari sekian banyak ketidakadilan di dunia ini adalah nafsu akan uang? Uang mendatangkan kekuasaan dan kekuasaan mendatangkan uang. Keduanya berselingkuh gitu ya. Terjadi perselingkuhan yang tidak senonoh. Orang bahkan anak-anak dapat dijadikan budak, diperas oleh orang-orang yang gila uang, dan dengan demikian kesehatan dan hidup mereka dirusak. Nah, kita sekarang sudah bisa membacanya di era pandemi ini, tarik menarik antara kesehatan dan ekonomi itu terasa sekali kuat sekali. Norman sudah pasti menolak model transaksional dalam penggalangan dana. Model transaksional dilakukan hanya demi keuntungan salah satu pihak saja, dengan cara melakukan dalam tanda kutip pemerasan dan atau garis miring pemanfaatan pihak lain. Ini tidak disebut oleh Nowen, saya hanya menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh Nowen menurut perkiraan saya. Model ini menjadikan para penggalang dana sebagai pengemis yang kadang-kadang memanfaatkan penderitaannya demi semata-mata meraih selembar cek. Tidak jarang dalam praktek penggalangan dana atau sejenisnya termasuk di dalamnya persembahan dilandasi oleh sikap pemerasan dan atau pemanfaatan. Kita tahu misalnya seperti dalam teologi sukses, dengan jelas sekali dikatakan yang tidak memberikan persembahan persepuluhan, dia akan dikutuk oleh Allah gitu ya. Jadi persembahan persepuluhan adalah hak Allah. Ya. Karena itu pemerasan-pemerasan yang berbau teologis ini dilakukan demi menggalang dana. Orang kaya kadang-kadang merasa dirinya diperas. Atau sebaliknya, dan ini yang juga terjadi, gereja dimanfaatkan sebagai kendaraan oleh orang berduit. Dan kita bisa menemukan ada banyak gereja dikendalikan oleh para cukong gereja. Terkait dengan pemerasan yang dilakukan oleh penggalang dana, Nowen menuliskan pengalaman yang didengarnya. Dia mengatakan begini, ini hasil cerita seorang ibu. Satu-satunya hal yang dilihat pada diriku adalah uang. Kemanapun aku pergi, aku adalah seorang nyonya yang kaya, atau teman yang kaya, atau orang kaya. Jadi aku terkurung dalam suatu lingkaran sempit.
Jadi orang kaya juga gelisah dengan keadaan ini gitu ya. Sebaliknya bisa juga terjadi gereja atau para pemimpin gereja gelisah oleh karena pemanfaatan yang dilakukan oleh orang-orang kaya para cukong itu. Nowen kemudian menawarkan sebuah model yang disebutnya mutual. Ia menyatakan bahwa tindak pelayanan termasuk penggalangan dana harus bersifat mutualistik. Artinya di dalam pelayanan semua pihak harus diuntungkan dalam tanda kutip. Itu sebabnya relasi menjadi amat penting. Nah, penekanan relasi ini dalam penggalangan dana menjadi garis bawah dari buku Nowen ini. Menurut Nowen, pemberi dan penerima dana harus hidup dalam persekutuan kasih yang saling menguntungkan. Mengapa? Karena penggalangan dana adalah sebuah tindakan pelayanan. Nowen mengimani bahwa penggalangan dana adalah sebuah bentuk pelayanan, ministry, yang di dalamnya tercakup karya pelayanan lain seperti pewartaan, proclamation, undangan, dan pertobatan. Boleh dikatakan inilah yang menjadi tesis utama Nowen dalam melihat penggalangan dana sebagai sebentuk tindak spiritual. Sebagai sebuah pelayanan, penggalangan dana tidak lebih rendah dari tindakan pelayanan lain yang selama ini digadang-gadang dengan sebutan rohani itu. Penggalangan dana juga bukan sekadar mendukung kegiatan pelayanan gerejawi lain yang dianggap lebih bersifat rohani. Nowen bahkan mengatakan, ini menarik sekali, penggalangan dana sama rohaninya dengan berkhotbah, berdoa, mengunjungi orang sakit, atau memberi makan orang lapar, halaman 24. Dengan demikian, maka penggalangan dana tidak bisa tidak harus melibatkan semua anggota persekutuan, anggota gereja, sebab Nowen memahami bahwa semua orang Kristen adalah pelayan. Jadi bagi Nowen, gerak penggalangan dana, kalau kita bicaranya dalam sebuah komunitas gereja, menjadi gerak bersama, bukan hanya para pendeta atau para penatua atau sekelompok orang, karena semua adalah pelayan. Karena sebuah pelayanan, maka penggalangan dana dilakukan dalam doa dan ungkapan syukur, halaman 63. Nowen menekankan bahwa doa dan ungkapan syukur membuat kita meletakkan dasar dan sumber pelayanan kita kepada Allah di dalam Yesus yang berbelas kasih. Bagi Nowen, seorang dapat disebut pelayan yang sejati ketika dalam batinnya ia menemukan Allah yang menjadi sumber hidupnya. Kesadaran ini penting sekali karena uang kerap begitu menggoda dan menghancurkan hidup persekutuan. Dan kita pasti sudah sangat paham bahwa ada banyak orang terjatuh karena persoalan uang. Dan itu sebabnya doa dan ungkapan syukur menjadi penting ketika kita mengelola dana yang kita himpun. Di dalam penggalangan dana, para penggalang dana tidaklah menceritakan pergumulannya, atau dalam istilah yang saya pakai, menjual penderitaan, sehingga membutuhkan dukungan finansial dari pihak lain, dari pihak orang-orang kaya itu. Yang dibagikan adalah visi dan misi. Inilah yang disebut oleh Nowen dengan pewartaan. Nowen dengan tegas mengatakan bahwa penggalangan dana adalah mewartakan apa yang kita yakini benar dan bermanfaat bagi karya pelayanan. Bukan sekadar minta, tetapi berbagi visi dan misi. Itu sebabnya penggalangan dana jauh dari tindakan mengemis. Khususnya pada mereka yang memiliki sumber daya finansial. Biasanya kalau sumber daya finansial atestasi ke gereja lain, maka dilawat berkali-kali dengan harapan supaya dia tidak keluar gitu ya. Nowen mengatakan begini, aku meminta uang dengan berdiri tegap, tidak dengan membungkuk, karena aku percaya pada apa yang hendak kulakukan. Aku percaya bahwa aku punya sesuatu yang penting untuk kutawarkan. Jadi visi misi berbeda dengan realitas penderitaan yang sedang dialami komunitas yang hendak menggalang dana. Pewartaan ini disampaikan kepada pemilik sumber daya finansial sebagai undangan yang ditawarkan
agar mereka turut berpartisipasi dengan kita dalam menggapai visi dan misi kita. Artinya penggalang dana dan sumber dana berada dalam posisi yang sejajar, yang sama. Keduanya memiliki sumber daya yang dipersatukan oleh visi misi dalam berkarya di tengah-tengah kehidupan. Dalam bahasa Nowen begini, sumber daya saya adalah sumber daya spiritual dan mereka punya sumber daya material. Mempertemukan dua sumber daya atau mungkin lebih menghasilkan karya bersama yang lebih produktif dan bermanfaat bagi kehidupan. Penggalangan dana juga selalu merupakan panggilan kepada pertobatan. Bertobat dipahami Nowen sebagai perubahan mendalam dalam cara kita melihat, berpikir, dan bertindak, sama dengan pemahaman teologis kita pada umumnya. Dan panggilan pertobatan itu datang kepada orang-orang yang mencari dana dan mereka orang-orang yang memiliki dana. Penggalang dana bertobat dari cara berpikir yang kerap dikuasai prasangka buruk terhadap orang kaya. Atau dari sekadar ingin memanfaatkan orang kaya. Orang kaya bertobat dari cara pandang yang selalu melekatkan diri pada uang dan kekuasaan teman baiknya. Nah, demikianlah di bagian membangun relasi ini, penggalang dana mempersekutukan orang-orang yang membutuhkan, misalnya saja orang miskin yang ada dalam visi misi kita, dengan orang kaya dalam relasi yang mutual, dalam rangka turut mengerjakan visi misi Allah. Sebab keduanya sama-sama mendapatkan tempat di hati Allah, ayat 41. Sekalipun berita Injil syarat dengan seolah-olah mengistimewakan orang miskin, bagi Nowen kedua-duanya memiliki tempat di hati Allah. Dan kita bisa menemukan dalam kisah-kisah Alkitab, orang-orang yang kaya juga menjadi murid-murid Yesus. Bagi Nowen yang terpenting bukanlah uangnya, sekalipun itu menjadi kebutuhan nyata, tetapi relasi persekutuan yang terbangun. Relasi itu tidak menempatkan orang kaya sebagai yang utama, atau sebaliknya menempatkan orang miskin dalam kedudukan istimewa karena Yesus mengasihi orang miskin, melainkan semuanya bersama-sama mengerjakan visi misi yang sama. Semuanya membutuhkan pelayanan dalam bentuk yang berbeda-beda. Nowen menunjukkan bahwa orang kaya memiliki kemiskinannya sendiri, seperti yang ditunjukkan dalam perasaan kesepian, merasa dimanfaatkan, penolakan, dan lain sebagainya. Bahkan orang kaya di tengah kelimpahannya masih mengalami ketidakpuasan. Itu sebabnya mereka juga membutuhkan perhatian dan kepedulian. Kata Nowen, jika kita meminta uang, itu artinya kita menawarkan suatu persekutuan baru, suatu persaudaraan baru, suatu cara baru untuk saling memiliki. Inilah yang disebut Nowen sebagai persekutuan yang mutualistik. Jadi orang-orang yang menjadi pemberi dana adalah orang-orang yang juga dirangkul dalam segala kebutuhan yang ia rasakan, yang disebut sebagai kemiskinan itu. Persekutuan semacam ini dipahami oleh Nowen sebagai bentuk konkret kerajaan Allah. Nowen dengan tegas mengatakan inilah contoh bagaimana bentuk konkret kerajaan Allah ditegakkan. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Allah yang meraja, Allah yang memerintah, yang ketika itu terjadi maka semua orang hidup dalam kecukupan. Karena Allah menyediakan segala yang dibutuhkan. Hidup dalam berkelimpahan, kata Injil Yohanes. Karya penyediaan Allah terjadi ketika orang-orang yang memiliki sumber daya yang berbeda itu hidup dalam persekutuan persahabatan yang saling menopang. Saya berimajinasi gambaran gereja perdana dalam Kisah Para Rasul 2 dapat dipakai untuk membayangkan persekutuan yang diimpikan oleh Nowen. Para rasul dengan sumber daya rohani, sumber daya spiritual, mereka berhubungan dengan Yesus, berhasil membagikan visi
tentang karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus dan melalui Roh Kudus-Nya, sehingga anggota persekutuan, sehingga orang-orang bertobat dan menjadi anggota persekutuan, dan mereka berbagi sumber daya dengan cara hidup dalam semangat berbagi dan penuh dengan sukacita, hingga dampaknya mereka disukai oleh semua orang. Nouwen juga memberikan peringatan bahwa uang bersanding dengan kekuasaan. Dia sudah mewanti-wanti, waspadalah dengan uang yang bisa menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya uang dan penggalangan dana rentan dimanipulasi. Kesadaran ini membuat ruang penerimaan dalam diri kita untuk belajar menerima keadaan yang tidak kita harapkan terkait dengan proposal penggalangan dana. Jadi artinya Nouwen mau mengatakan bahwa karena uang itu sesuatu yang sensitif, maka harus ada ruang dalam hati kita. Salah satunya adalah ruang ketika proposal kita ditolak. Jangan merasa terhina atau jangan merasa ternodai karena visi misi yang kita tawarkan ditolak. Tidak. Nouwen bahkan mengutip perkataan dari seorang rektor seminari temannya. Dia bilang begini, jika Anda tidak pernah dibohongi, maka Anda tidak pernah menyumbangkan uang Anda. Jadi pemberi itu ya juga dia harus punya ruang di hatinya, kesediaan, atau bukan kesediaan ya, sebuah ruang di mana ada kemungkinan itu dimanipulasi, sehingga mereka tidak takut lebih dulu atau takut duluan sebelum belajar berbagi. Pernyataan ini secara tersirat menegaskan betapa pentingnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam tindakan penggalangan dana. Kalau kita belajar dari pengalaman Pak Yosef Widiatmaja, pakar LSM ya, yang juga berhasil menggalang dana untuk LSM-nya, ada beberapa catatan yang menurut saya baik untuk kita renungkan bagi pemberi dana maupun bagi penerima dana. Sikap-sikap yang perlu dibawa pada pertobatan dari pemberi dana adalah mempertahankan status sebagai pemberi dana. Misalnya kalau kita bicara sister church yang sekarang entah berkembang atau tidak di GKI Jateng, tetapi pernah disampaikan dalam PMSW, sister church itu kan mempertemukan gereja yang diberi berkat banyak dengan gereja yang tidak terlalu diberkati dalam hal finansial, lalu terjadilah mutual di situ, saling berbagi. Tetapi banyak pemberi dana yang mempertahankan status, saya kan yang memberi, dan dampaknya apa? Dominasi, mengatur, masuk, dan itu yang tadi saya katakan, bahwa orang-orang kaya menjadi cukong, mendominasi kehidupan persekutuan gereja. Di sisi lain, penerima dana juga harus belajar menguatkan kepemimpinan dan kapasitas. Karena menurut pengalaman Pak Yosef, seringkali penerima dana hanya menerima dana tetapi tidak ada kepemimpinan dan kapasitas. Dan itu sebabnya seiring dengan penerima dana terjadi problem internal, termasuk rebutan aset. Ya, dan karena adanya kepemimpinan dan kapasitas, maka ada akuntabilitas dan transparansi. Dan salah satu yang menjadi penting bagi penerima dana adalah melepaskan diri dari sikap bergantung pada pemberi dana. Nah, ini pembelajaran yang menurut saya menarik sekali. Diperlukan kemitraan yang sejajar dan saling berbagi yang menghasilkan persekutuan kasih di mana semua itu saling mengasihi. Penerima dana dan pemberi dana sama-sama memperlakukan atau sama-sama diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Untuk itu dibutuhkan atmosfer yang saling percaya dan saling menghargai, itu dikatakan Nouwen. Dengan demikian, penggalangan dana tidak berakhir dan dianggap sukses hanya ketika berhasil mengumpulkan sejumlah uang. Bagi Nouwen, penggalangan dana harus menghasilkan persekutuan cinta kasih yang berkelanjutan. Mengapa? Karena segala-galanya bukan uang. Sekalipun penggalangan dana berbicara tentang uang, itu bukan berarti uang adalah segala-galanya. Yang jauh lebih utama adalah terjalinnya persekutuan, di mana setiap anggota, entah itu orang kaya atau orang miskin, penggalang dana atau pemberi dana, bersedia berbagi sumber daya.
Kesediaan untuk saling berbagi inilah yang menghasilkan persekutuan yang syarat dengan kemurahan hati. Nowen mengimani bahwa kemurahan hati akan menghasilkan kemurahan hati. Dan ditulis dalam buku itu pengalaman Nowen ketika dia memberi uang $200 kepada seorang pemuda yang akan pulang ke Perancis tapi tidak punya ongkos lokal. Tiba-tiba Nowen diberi juga satu amplop yang isinya $200. Jadi penekanan pada kemurahan hati akan menghasilkan kemurahan hati itu menjadi penting. Hal ini hanya akan terjadi ketika kemurahan hati berakar pada tanah yang subur, yaitu relasi keterhubungan atau persekutuan cinta kasih itu. Justru ketika uang bukan yang utama, maka percakapan baik itu dalam bentuk penggalangan dana atau apapun tidaklah tabu buat kita. Ketakutan kita pada uang seringkali atau percakapan tentang uang atau usulan penggalangan dana seringkali muncul karena ketidaktahuan kita sendiri dalam berelasi dengan uang. Jadi sebenarnya problem ini berangkat dari kesadaran kita dalam berelasi dengan uang. Beberapa pertanyaan pertanyaan reflektif yang diajukan Nowen rasanya baik untuk kita renungkan untuk memetakan sejauh mana relasi kita dengan uang. Pertanyaan-pertanyaan ini ketika kita jawab maka akan menunjukkan kita ini memang mencari uang atau mencari kerajaan Allah, kira-kira begitu ya. Nah, beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan secara tersebar dari buku Nowen adalah bagaimana kita membelanjakan uang yang kita miliki. Apakah kita cenderung menyimpan uang sehingga kita siap dalam hal-hal darurat dan mendesak? Itu alasannya. Kenapa saya menyimpan uang? Karena saya bersiaga untuk hal-hal darurat dan mendesak. Apakah kita suka memberikan uang kita kepada orang atau lembaga yang membutuhkan? Untuk hal apakah kita menghabiskan uang kita? Bagaimana punya uang dan tidak punya uang mempengaruhi kepercayaan kita, kepercayaan diri kita, atau kepekaan kita terhadap nilai kehidupan? Apakah kita merasa nyaman dengan diri sendiri ketika kita tidak punya uang, atau sebaliknya? Jika kita tidak cukup uang, kita merasa tidak nyaman. Apakah penghasilan yang rendah menjadi sumber rasa malu? Apakah kita memang berpikir uang sama sekali bukan masalah? Nah, jawaban-jawaban ini menunjukkan sejauh mana kita berelasi dengan uang. Relasi dibentuk oleh kehidupan. Dan dalam segala ruang kehidupan, termasuk keluarga, uang adalah realitas sentral. Nowen mengatakan itu, ia dibicarakan, ia dipergumulkan, ia didoakan, dan lain sebagainya. Justru karena itu, ini catatan Nowen, uang telah menjangkau hidup batin kita. Jadi yang menjangkau hidup batin kita bukanlah Allah yang penuh kasih, tetapi uang yang rasanya bisa membuat kita eksis. Dan hal inilah yang kemudian membuat kita menjadi sungkan berbicara tentang uang di ruang yang kita sekat dengan konotasi rohani. Oleh karena sebenarnya dalam pernyataan Nowen yang luar biasa, dia bilang begini, uang tabu dibicarakan karena uang berhubungan dengan tempat yang paling intim di hati kita, yang membutuhkan rasa aman. Dan kita tidak mau membeberkan kebutuhan kita atau melepaskan rasa aman kita kepada seseorang yang mungkin saja mengkhianati kita. Jadi menurut Nowen justru karena uang itulah yang membuat kita merasa aman, malah kita justru tidak membicarakannya. Menurut Nowen begitu. Dalam hal inilah kita mesti bertobat. Kita perlu menegaskan iman kita bahwa rasa aman kita tidak terletak pada uang, tetapi hanya kepada Allah semata-mata. Dengan demikian, menggalang dana tidak atau bercakap-cakap tentang uang atau menceritakan visi misi kita yang terkait dengan penggalangan dana tidak perlu mengusik rasa aman kita. Ditolak atau diterima proposal visi misi kita tidaklah menjadi persoalan, sebab rasa aman kita terletak dalam relasi dengan Tuhan semata-mata. Nah,
karena ini adalah diskusi, saya tadi sudah mengatakan bahwa ini bukan telaah buku, maka saya coba memetakan atau memberikan tantangan buat kita semua. Jika Henry Nouwen telah berhasil mengubah paradigma kita tentang uang dan penggalangan dana, menurut hemat saya kini saatnya kita beraksi. Aksi itu dimulai dari visi bersama demi membangun kesejahteraan bagi semua. Kita menyadari bahwa masa pandemi mungkin akan berlangsung cukup lama. Dampaknya bisa jadi akan jauh lebih panjang lagi. Sebagai pemimpin dan juga pelayan gereja, kita harus mengakui ketidakberdayaan kita. Kita tengah berada di era ketidakpastian, program-program kita ambyar, pemasukan kita hilang. Sebagaimana umat pada umumnya, kita sejujurnya juga bingung dan gamang dengan keadaan ini. Dan itulah sebabnya kita duduk bersama dalam komunitas kita, juga dalam jejaring ini, untuk bersama-sama mendiskusikan dengan lebih mendalam, agar secara kreatif muncul visi misi yang produktif dan berdampak bagi kehidupan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya saya senang benar di tempat ini ada Pak Wir yang menggagas, ya, turut menggagas dana pensiun dan lain sebagainya. Nah, pada sisi lain, jejaring yang mutualis sangat dibutuhkan, sehingga terbentuk persekutuan tubuh Kristus yang saling menopang. Ini tujuan Nouwen, bukan sekadar mencari uang, tetapi terbentuk persekutuan tubuh Kristus. Bahkan mungkin kita bisa memulai jejaring itu sekarang, di saat ini, setelah kita mendengar bahasan terhadap buku ini. Dengan cara memulai diskusi terkait dengan visi misi bersama kita dalam menghadapi realitas yang masih gelap di depan kita. Jejaring ini menjadi sebentuk persekutuan kasih yang berkelanjutan untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah kita bersedia membentuk persekutuan kasih semacam itu? Atau kita memang dikuasai oleh ego kita? EGP, emangnya gue pikirin. Sampai di sini apa yang bisa saya ulas dari buku kecilnya Henry Nouwen. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bobby. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya. Saat ini waktunya kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah Pak Adi memaparkan mengenai buku dari Henry Nouwen, mari setiap kita ada yang mau bertanya mungkin tentang pemaparan dari Pak Adi atau mau men-sharingkan pengalaman atau mungkin punya ide akan bagaimana kita menciptakan spiritualitas penggalangan dana. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau berkomentar. Pak Wir itu sudah menyalakan itunya loh, sudah menyalakan mikrofon. Ya, saya mulai deh. Ya. Ya. Ya, menurut hemat saya, penggalangan dana adalah implementasi daripada hukum kasih yang kedua, ya. Mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi saya setuju dengan Nouwen bahwa penggalangan dana itu harus dilakukan dalam persekutuan kasih sebagai wujud daripada persekutuan kasih. Sekarang keadaan kita, saya kira ada 3 alasan karena menurut saya untuk sinode kita barangkali berpikir mungkin memberlakukan perpuluhan, ya. Alasan pertama ialah kita sedang menghadapi wadah pandemi ini yang luar biasa. Dan yang tadi dikatakan juga, barangkali akan beberapa tahun ke depan akan terus dihadapinya. Dan yang kedua, Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa akhir bulan ini akan memasuki resesi. Dan yang ketiga, ialah saya kira banyak anggota GKI yang
kehilangan penghasilan sekarang ini. Jadi saya kira itu ada 3 alasan yang cukup kuat untuk coba memikirkan, memperlakukan perpuluhan tapi dengan yang benar ya. Dan sebetulnya klasis kita, sinode wilayah kita, sinode kita juga kan sudah memperlakukan juga semacam perpuluhan, walaupun namanya bukan perpuluhan ya. Tapi kan dalam menetapkan berapa persen dari pemasukan untuk mendukung dana dari klasis, dana dari sinode wilayah dan sinode begitu. Ya itu sajalah pemikiran saya, pendapat saya, usul saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Wir tentang pendapatnya mengenai untuk mengusulkan bagaimana kita bersama mendiskusikan tentang perpuluhan yang baik untuk gereja untuk mengatasi di ekonomi gereja di era pandemi. Mungkin ada yang mau menyambung atau menanggapi dari usulan dari Pak Wir. Mungkin sedikit dari saya ya, Bobby ya, teman-teman sekalian. Sebenarnya di acara ini kami secara non formal mengundang teman-teman yang dalam tanda kutip dalam pengalaman bergerejanya melakukan penggalangan dana. Jadi ada Pak Paulus Lee misalnya di WA secara khusus sekalipun tidak dalam kapasitas untuk menjadi pembicara begitu ya, dan beliau tidak bisa. Nah, saya akan membacakan, nanti juga ada ini dari GKJ, siapa Pak Budi? Nah, ini Pak Yogi tapi tidak hadir. Oh, Pak Yogi tidak hadir. Saya juga lihat namanya nggak ada. Nah, saya akan membacakan karena Pak Paulus Lee nggak bisa, dia ada kegiatan. Lalu dia mengatakan begini, yang dilakukan GKI Gejayan melanjutkan ide dari Pak Wirakota, menurut saya ada hal yang menarik. Jadi GKJ GKI Gejayan tetap menjaga roh berpersembahan, kira-kira gitu ya. Kalau Pak Wir kan tadi pakai persepuluhan dengan cara memberi akses kepada jemaat. Jadi aksesnya ada persembahan bisa dikirim ke gereja, ada berangkas besi di pintu-pintu dan di kantor, atau tinggal telepon dan diambil oleh kantor, atau dibuka bank sebanyak mungkin. Jadi GKI Gejayan itu banknya banyak sekali untuk orang-orang yang cashless. Ada 4 QRIS, itu luar biasa. Lalu kemudian mereka juga menggerakkan jemaat untuk melakukan persembahan berupa barang atau bahan yang dibutuhkan untuk gebetan. Jadi mereka punya kegiatan yang namanya gebetan. Gebetan itu saling membantu, misalnya beras, laptop karena belajar jarak jauh, lalu lampu dan lain sebagainya. Lalu pemberdayaan warga atau wilayah atau badan pelayanan dengan cara mereka menghemat pengeluaran dan bahkan mereka diperbolehkan untuk menggalang dana sendiri bagi pelayanan di badan pelayanannya. Lalu ini yang menarik, mereka membuat satu perkumpulan badan hukum untuk mengelola aset gereja, dalam rangka meningkatkan penerimaan non konvensional seperti menyewakan The Grace. Mereka kan mereka menyewa gedung di Hartono Mall untuk ibadah hari Minggu. Di hari lain itu masih kosong, mereka sewakan untuk seminar dan lain sebagainya. Lalu mereka juga mengikuti program semacam arisan yang jauh lebih besar hasilnya daripada deposito atau bahkan tabungan pasti. Nah, grup arisan ini mereka lakukan karena mengenal ya, ada personal garansi. Pak Hadian senyum-senyum saja karena dugaan saya, dia tidak menyebut namanya, tetapi dugaan saya itu warga GKI Ngupasan, nama arisannya arisan gotong royong. Saya tadi udah WA beliau, saya tanya, Pak, saya boleh nggak share arisan gotong royong?
Nah, arisan gotong royong ini konon katanya, saya juga nggak begitu tahu, dan saya sempat diinformasikan cuman nggak begitu cerdas secara ekonomi. Pak Adi, Ya. Pak Adi, sorry. Oh ya sudah, Pak Wir sudah dimatikan speakernya, mic-nya. Oke. Ya. Tadi gangguan suara masuk ya. Doki Silakan lanjut. ya. Ya, jadi di arisan ini mereka memutar uang yang dimilikinya daripada deposito, sehingga ada hal-hal atau dapat bunga yang lebih, kira-kira begitu ya. Lalu juga mereka bikin kegiatan tadi gebetan dan tetulung. Tetulung itu peningkatan ekonomi jemaat. Jadi GKI Gejayan itu bikin semacam virtual market yang saling mendukung di antara mereka. Saya pikir ini gagasan-gagasan yang menarik untuk kita lanjutkan dalam diskusi kita. Kira-kira begitu, Mas Bobi yang ganteng. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau mungkin menanggapi lagi atau mau men-sharingkan atau usul mengenai ide seperti yang dipaparkan Pak Adi tentang dari Pak Paulus Lee dari GKI Gejayan untuk menambah wawasan kita bersama. Mas Bobi. Ya. Saya boleh ya? Halo? Ya, silakan Bu Mutia. Iya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, saya mewakili GKJ. GKJ itu mungkin kalau soal dana, uang, kan ya mungkin di kota besar oke gitu ya, tapi di kota kecil, di desa-desa itu nggak mudah gitu. Saya dulu ingat ketika di jemaat itu kalau biston gitu, wah motor saya itu bergelantungan makanan gitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau di konteks GKJ, mungkin kalau penggalangan dana, kata penggalangan dana itu agak kurang, terutama saya garis bawahi di kota kecil dan di desa gitu ya, agak kurang kurang nyaman gitu. Mungkin pasnya atau mungkin bisa kita cari gitu ya, bagaimana kita mengupayakan untuk mencukupi kebutuhan, atau mungkin bisa juga diberi judul memikul tanggung jawab bersama gitu, atau mungkin apalah gitu ya. Karena kalau namanya penggalangan dana mungkin kalau di konteks GKJ agak susah gitu ya, atau apalagi di masa pandemi kayak gini nggak mudah gitu. Nah, saya ingat cerita dari seorang teman pendeta di GKJ Japah ketika gedung gerejanya itu dimakan rayap gitu, kemudian mereka memetakan kebutuhannya, lalu menggerakkan warga jemaat. Jadi warga jemaat tidak urunannya, iurannya itu tidak uang gitu, tetapi saya punya pohon jati sekian, saya kasih, saya punya ini sekian, saya kasih gitu. Jadi ini wujud bagaimana memenuhi kebutuhan bersama atau memikul tanggung jawab bersama gitu. Dan itu jadi gitu, gerejanya jadi bagus gitu ya. Karena saya melihat yang pertama yang mereka lakukan itu memetakan. Jadi bagaimana memetakan kebutuhannya apa toh gitu. Saya terima kasih tadi Pak Adi memberikan banyak sekali hal terkait dengan apa yang ditulis oleh Henry Nouwen gitu ya. Kalau yang saya garis bawahi itu tadi, saya mencoba untuk melihat bagaimana kita memetakan dan apa yang kita mau galang dana itu sesuatu yang memang sesuatu yang sangat berharga, jadi kebutuhan bersama. Lalu yang dilakukan berikutnya adalah menggerakkan gitu ya. Ini kalau ini saya mencoba untuk berefleksi dari apa yang disampaikan oleh teman saya di GKJ Japah ini. Bagaimana itu digerakkan kemudian digalang. Jadi tidak hanya dana tapi siapa punya apa, ayo kita gerakkan. Nah, ada sebuah gereja juga GKJ ketika memanggil pendeta, jadi proses pemanggilan pendeta itu mereka tidak menggalang dana, tetapi ada upaya-upaya yang mereka lakukan bagaimana supaya kebutuhan akan proses pemanggilan pendeta ini itu bisa dilakukan dengan lancar, dengan baik. Dan itu terjadi, padahal itu di Jogja. Caranya misalnya keluarganya itu digilir gitu ya. Jadi misalnya si A gitu tinggal, kan ada 3 calon itu waktu itu.
si A tinggal di wilayah tertentu, nanti selama seminggu itu makanan digilir dari keluarga-keluarga tertentu. Jadi makan pagi siapa, makan siang siapa, dan itu dinunutke makanan yang dimasak oleh keluarga itu. Menurut saya ini upaya-upaya yang dilakukan oleh GKJ paling tidak ya, karena kalau DKI kan konteksnya agak sedikit berbeda gitu ya. Bagaimana melakukan upaya-upaya untuk memikul tanggung jawab bersama gitu. Tapi kata kunci yang sudah Pak Adi sampaikan, saya kira ini juga masuk ke sana gitu ya. Jadi bagaimana itu menjadi PR bersama, ditanggung bersama, ada kesetaraan dan sebagainya. Itu Pak Adi yang mau saya bagi, Mas Bobi. Makasih. Ya, terima kasih Bu Murtini atas sharingnya dari GKJ. Ya, mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau sharing pengalamannya. Bolehkah sedikit? Ya, Bu Heni. Ya, terima kasih. Kalau sekum harus banyak. Terima kasih untuk sharingnya yang dari Pak Adi maupun dari teman-teman yang lain. Kita ngobrol tadi soal orang-orang yang kita sebagai gereja yang meminta donasi kepada anggota jemaat gitu. Nah, tetapi di sisi yang lain menarik karena kita juga didorong untuk menjadi mandiri. Itu sebabnya tadi Pak Adi juga men-sharingkan yang dilakukan oleh Gejayan, adanya dana-dana inkonvensional gitu ya. Nah, di tengah pandemi seperti ini, membagikan proposal itu tentu bukan sesuatu yang orang bilang bukan sesuatu yang patut karena semua mengalami kesulitan dan ada di dalam situasi-situasi yang berat. Nah, sebetulnya yang dorong oleh Henry Nouwen, apakah kita diminta untuk menjadi gereja yang mandiri dengan tetap melakukan tugas-tugas pastoral kepada semua jemaat, sehingga seperti yang Pak Wir katakan bahwa ketika orang-orang yang mampu itu memberikan dana, itu adalah sebagai wujud dari sebuah persembahan. Jadi bukan sekedar karena kita meminta dana, tetapi karena mereka ingin memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Nah, saya melihat ada dua hal yang berbeda ketika bicara soal dana inkonvensional dengan permintaan-permintaan dana yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, mungkin ini bisa perlu lebih jelas lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Ya, mungkin Pak Adi mau menjawab pertanyaan dari Bu Heni. Sayangnya Henry Nouwen udah meninggal ya, jadi kita tidak bisa tanya ya. Tetapi saya membacanya begini. Henry Nouwen merindukan persekutuan yang menyatukan semua orang atau semua komunitas, lebih tepatnya. Dia tidak hanya bicara penggalangan dana di sebuah jemaat gitu ya. Dia bahkan lintas, misalnya dia tinggal di Perancis tetapi sumber dananya dari Amerika. Jadi misalnya gitu ya, jadi dia lintas dari semua, dan tujuannya dia bukan yang disebut penggalangan dana juga menurut yang saya baca bukan sekadar mengajukan proposal begitu ya, kami butuhnya ini gitu ya, tetapi lebih pada visi misi. Dia mau membentuk misalnya seperti ketika dia membuat upper room books itu, dia membuat upper room books dengan sebuah visi misi bahwa spiritualitas itu harus atau buku-buku spiritualitas itu harus diterbitkan dengan harga yang terjangkau, dan itu didukung
oleh sejumlah orang di luar komunitasnya. Bahkan kan dia di Perancis itu kan komunitasnya komunitas disabilitas yang kalau menggalang dana nggak mungkin di situ gitu ya. Jadi dia lintas komunitas, dan prinsip dasarnya menurut saya dari pembacaan saya terhadap bukunya Henry Nouwen adalah bagaimana kita itu mempersekutukan. Nah, saya membayangkan secara imajinatif saja, misalnya begini. Ketika GKI Jateng mempersekutukan semua gereja-gereja dalam semangat yang sama, misalnya gitu ya, dan itu menarik sekali. Artinya kita tidak melihat misalnya jemaat yang kaya lalu harus nyumbang yang kecil, enggak, masing-masing menyumbangkan sumber dayanya bagi kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, praktisnya seperti apa memang Nouwen tidak ngomong, makanya saya tadi mengatakan ini bukan buku praktis, ini buku teologis. Kenapa ini perlu menjadi garis bawah? Karena problem teologis itu yang menjadi penghalang kita dalam rangka menyatukan orang dalam persekutuan-persekutuan yang berbagi sumber daya. Saya melihatnya sih itu gitu ya. Jadi dia visi misinya, kalau saya menduga dari buku ini, adalah kita belajar menyatukan sumber daya kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan rasanya yang kayak gini ini, menurut hemat saya, kenapa buku ini kemudian kami hadirkan untuk didiskusikan, yang kita butuhkan. Kita kan sekarang ini oleh pandemi ini kemudian menarik diri dari relasi dengan yang lain, menurut saya gitu ya. Justru Nouwen mengajak kita, ayo kita buka, karena setiap orang diberi oleh Tuhan sumber daya, dan setiap orang bisa menjadi subjek dari kerajaan Allah yang mau kita tegakkan justru melalui pandemi ini. Saya memandangnya begitu. Kira-kira begitu, Bu Heni yang baik hati. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Saya boleh Biasa di luar. nyambung ini. Ya, monggo Pak Wisnu. Baik, nanti setelah itu mungkin Pak Janu itu ya. Saya senang dengan dialog kita hari ini, karena inilah saya kira semangat Injili, semangat yang diwartakan dalam kitab suci. Kalau kita mengingat kisah-kisah Rasul Paulus ketika Paulus menggalang dana, yang mengumpulkan dana untuk orang-orang miskin di Yudea tahun 55, Rasul Paulus mengajak jemaat-jemaat, lintas jemaat untuk saling memikirkan. Jadi semangatnya adalah Kristus sudah menjadi miskin oleh karena kita. Maka dari itu semangat Kristus yang rela menjadi miskin karena kita menjadikan umat tidak memikirkan dirinya sendiri. Jemaat-jemaat mesti melihat keberadaan yang lain sebagai persekutuan dalam tubuh Kristus. Dan karena itu segala sesuatu yang dikerjakan oleh sebuah persekutuan maupun persekutuan lain dalam satu gerak, satu visi. Dan itulah tadi yang saya kira ditegaskan oleh Henry Nouwen, dan spirit Rasul Paulus sangat kental sekali di sana. Visi itu menjadi dasar dan alasan supaya kita saling berbagi satu sama lain. Dan gerak ini menjadikan umat baik yang kaya maupun yang miskin saling memberi. Ada gerak berbagi antara persekutuan yang kaya dan persekutuan yang miskin. Maka saya pernah membaca sebuah buku terbitan Canisius terkait hal seperti ini. Judulnya kalau nggak salah, bukan komunisme dan bukan kapitalisme. Pemikiran semacam ini memang bukan sekadar untuk menjadikan gereja menjadi sosialis, karena itu utopis. Namun juga bukan kapitalis, karena memang gerak gereja bukan ke sana.
gerak spiritualitas terkait juga dengan hal-hal yang material. Itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara spiritualitas, maka kita juga berbicara tentang tata kelola, termasuk dengan materi, dan itu juga terkait dengan kemurahan hati. Bagaimana gerak roh Allah itu menjadikan setiap pribadi dalam kemurahan hati, sehingga dalam visi yang sama dengan orang percaya, ada semangat saling berbagi. Itu kalau saya merefleksikan apa yang disampaikan Nowen ya, melalui cerminan Rasul Paulus. Terima kasih. Van Patria Bara piye toh? Saya kebetulan Pak Thomas angkat tangan, nanti mungkin habis ini saya nggak tahu, tergantung Bobby. Tetapi saya ingat dulu Pak Thomas pernah menyampaikan, saya lupa wadahnya apa, tentang GKI Jatim yang bikin pasar untuk seluruh sinode wilayah Jatim kalau saya tidak salah itu. Dan menurut saya bagus juga kalau misalnya Pak Thomas, ya saya nggak tahu angkat tangannya mau ngomong apa, tetapi itu juga di-sharingkan, karena menurut saya itu apa namanya, sharing atau berbagi sumber daya, dan itulah salah satu impian dari Nowen. Kira-kira begitu nih Ijol sekalian. market itu. Ijol market. Ijol market ya. Oke. Ya. Aku Bob. Ya, mari silakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Ini Mas Adi Patria Bara yang selalu membara. Terima kasih sekali karena sudah merangkumkan begitu rupa apa yang menjadi pikiran Nowen gitu. Dan saya mencatat satu hal yang sangat positif di sini adalah terjadinya simbiosis mutualisme tadi itu. Itu menjadi catatan yang menurut saya sangat penting. Dan kemudian ketika tadi di expose tentang apa yang dilakukan oleh GKI Gejayan, sebetulnya saya sangat kagum gitu. Kenapa? Karena persoalan kita sebetulnya saat ini adalah tidak menyatunya persepsi teologis tentang penggalangan dana ini. Ini menjadi barrier yang sangat besar menurut saya. Menjadi satu penghalang yang membuat sebetulnya sebuah gereja mampu melakukan itu tetapi tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, saya mau cerita tentang satu gereja di satu kota besar begitu dengan banyak pendeta. Tadi kalau menurut Pak Mas Adi Patria Bara itu diberkati secara finansial lebih gitu kira-kira. Punya banyak aset. Nah, tetapi untuk memelihara aset-aset ini karena ada tanah, itu biaya yang dikeluarkan untuk PBB, untuk pemeliharaan aset itu cukup besar. Gitu. Bayangkan itu sesuatu yang keluar begitu saja setiap bulan rutin begitu cukup besar. Lalu salah seorang pendeta menginisiasi gitu. Gimana sih sebetulnya? Andai kata aset-aset ini kita kerjasamakan dengan pihak ketiga gitu, lalu bisa menghasilkan uang gitu. Itu pikirannya udah gereja kok bisnis gitu. Nah, lalu pendeta ini bilang, bukan begitu. Kita ini punya pekerjaan yang lebih besar daripada memelihara aset gitu. Apa maksudnya? Pekerjaan yang lebih besar itu adalah menyatakan kasih Kristus, berkarya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Nah, dan itu tidak bisa tidak dilakukan dengan uang gitu. Uang berperan di situ gitu. Untuk bisa engage dengan pasar itu ya memang harus ada uang karena memang dunia ini pasar. Bagaimana altar itu bisa mengintervensi pasar gitu kira-kira dengan kasih Kristus dan berkarya untuk mendatangkan kesejahteraan secara lebih luas gitu dibanding hanya kemudian memelihara aset itu dengan dana yang tidak sedikit dan dananya itu hilang begitu saja gitu kira-kira. Ide ini itu tidak jalan karena
tidak satunya pandangan teologis tentang pengelolaan aset. Bayangkan itu Bapak Ibu. Jadi menurut saya ini sebuah barrier yang saya bilang itu semacam batu karang. Lalu pernah terjadi gitu bahwa ini maaf untuk mengantisipasi emeritus atau emeritasi para pendeta, tahu bahwa ada dana perumahan pendeta emeritus. Oke. Kalau kita menunggu sampai sekian tahun ke depan, kita sudah tahu yang namanya harga tanah dan properti itu akan terus melambung, melejit nggak karu-karuan. Lalu salah seorang pendeta menginisiasi, kenapa tidak sekarang kita membeli aset di daerah yang sunrise. Sunrise itu yang kira-kira kedepannya cerah dan seterusnya gitu. 10 tahun atau 15 tahun ke depan, aset itu pasti akan sudah sekian kali lipat harganya. Nah, dengan begitu kita bisa menjualnya kelak gitu untuk memenuhi tanggung jawab ini. Tetapi itu pun terbentur dengan pandangan teologis persis seperti yang tadi dikatakan oleh Nowen gitu, bahwa ada orang-orang yang berpikir tenang aja, kenapa nggak percaya pada Tuhan? Kita imani saja bahwa besok itu ada gitu. Nah, itu menjadi menurut saya sesuatu yang membuat gereja kemudian tidak mampu melakukan karyanya secara lebih optimal gitu, karena uang hanya dipandang sebagai seolah-olah sikap materialis gitu. Tidak melihat bahwa di balik apa yang materi ini bisa dilakukan hal-hal yang menghadirkan kerajaan sorga gitu loh. Itu persoalan besar sekali, Oleh karena itu saya cukup tanda kutip memang kagum gitu, kalau GKI Gejayan bisa menyatukan persepsi tentang materi ini, tentang penggalangan dana ini, sehingga setiap anggota majelis, anggota jemaat memiliki satu visi yang sama. Oke, kita boleh menghasilkan uang, tentu bukan majelisnya, dan usaha keuangan misalnya, tetapi uang yang kita dapatkan itu bukan untuk menumpuk dan memperkaya diri, melainkan untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menghadirkan kerajaan Allah gitu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya penting, tetapi untuk sampai ke sana terus terang saya harus mengatakan menyatukan persepsi teologis tentang uang ini dan penggalangannya itu memang bukan sesuatu yang mudah itu. Terima kasih Mas Adi Patria Bara yang selalu membara dan Mas Bobi yang ganteng dan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Janu atas sharingnya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau sharing pengalaman atau ide. Pak Thomas tadi sudah angkat tangan. Oh, ya. Pak Thomas. Nanti gini, saya mohon, mungkin Dimas Hadian Tanwikara karena dari Gejayan bisa memberikan insight ya. Siapa tahu dalam prosesnya itu terlibat juga di sana gitu loh. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Saya sangat mengapresiasi acara ini, luar biasa, yang menjadi tokokan-tokokan dari pendengaran saya tadi, dari paparan dari Pak Adi melalui bedah buku Henry Nouwen itu tentang transaksional, di mana ada ketabuhan bahkan yang dibilang mamon masuk di dalam suatu pelayanan dan gereja. Nah, kata transaksional ini yang mengingatkan saya memang sampai sore hari ini pun masih yang berkutat kita pada teknik-teknik bagaimana menggalang dana. Tapi lupa daripada asal-usul penggunaan dana itu untuk apa. Nah, ini yang kadang-kadang gereja juga banyak yang gagal menerapkan itu. Saya bagus sekali tadi dari Bu Murtini sudah memberi contoh bagaimana gereja kecil yang dari GKJ yang benar-benar justru malah saling bergandengan tangan, bergotong royong, mengumpulkan makna-makna dari persekutuan itu yang lebih diutamakan.
Banyak yang gereja-gereja apalagi yang sudah besar, dana-dana yang sudah dikumpul besar, kadang-kadang kata uang, kata dana itu sudah nggak ada, diganti dengan program. Berapa itu namanya butuh untuk seragam kur, berapa untuk snack, berapa untuk makan malam, berapa untuk latihan. Semua itu begitu berhamburan, bermondar-mandir, sama sekali tidak dipikirkan makna dalam persekutuan antar jemaat itu sendiri, dan kadang-kadang diwartakan dengan sedemikian indahnya itu tampilan-tampilan slide-nya yang menggalang dana dari jemaat. Pakai didoakan lagi di atas mimbar. Sehingga semua jemaat dengan senang hati, pokoknya nanti yang penting aku sudah berkontribusi, aku sudah dilibatkan pada gereja. Entah itu nanti mau jadi apa, mungkin awalnya program A, realisasinya jadi B ditambah C. Yang A itu kemana? Oh, belum waktunya Tuhan izinkan. Nanti ada penggalangan dana lagi, kita ulang lagi program A. Seperti itu yang kadang-kadang kita juga lupa. Nah, kadang-kadang dalam pandemi ini juga, bagaimana gereja juga berperan. Apa yang bisa ditolong untuk jemaatnya. Kita berkutatnya pada bagaimana galang dana lagi, berikan pada jemaat-jemaat yang tidak mampu tanpa memikirkan kemampuan dari jemaat itu sendiri. Tahu-tahu yang tidak tahu pernah masak, tidak tahu pernah jualan manisan, ya sudah aja langsung dikasih dana untuk masak. Begitu masaknya keliru, begitu masaknya nanti tidak jadi, dia merana dan meratap, aduh kok Tuhan tidak berkati dan izinkan saya untuk bertahan hidup. Padahal dia memang nggak punya bidang di situ. Itu yang menjadi sudah, jadi tidak hanya memberi kolam, tidak hanya memberi pancing, tapi bagaimana memancing dan bagaimana menghidupin kehidupan jemaat itu. Memang gereja-gereja banyak yang mengalami kekurangan dari persembahannya. Tapi perlu diingat, program-programnya juga kurang banyak banget. Nah, ini saatnya gereja menyapa jemaatnya walaupun tidak bisa bersentuhan. Apa yang saat ini sekarang dipikirkan dengan sangat. Nah, kalau tadi saya menyampaikan juga menanggapi Pak Yanu, memang betul ada suatu divisi yang memikirkan dengan sungguh-sungguh. Sinode GKI SW Jateng sudah memikirkan itu dengan bagaimana aset-aset ini bukan dimanfaatkan, tapi juga diselamatkan, dioptimalkan, bahkan juga di-maintain. Maka itu dibentuk yayasan-yayasan untuk bisa membentuk sebuah PT dalam konteks not for profit. Artinya bergerak di bidang profesional, tapi hasilnya itu dikembalikan lagi untuk pelayanan. Itu yang dan dipertanggungjawabkan sedemikian rupa, transparansi, penggunaannya, dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Demikian pula kemarin kita beraktivitas di PT itu dengan pandemi ini berubah dari yang dulunya memaintain untuk akomodasi penginapan berganti jadi catering. Wah, ternyata seru sekali, bahkan banyak gereja-gereja yang antusias untuk belanja catering kami. Bahkan berkembangnya banyak jemaat-jemaat juga sudah mulai, jemaatnya sekarang juga bisa bercatering ria. Nah, kami juga sudah mengilhami banyak gereja-gereja bagi GKI Temanggung, GKI Parakan, GKI Wonosobo, GKI Salatiga, banyak yang juga sekarang sudah bisa bercatering. Nah, hal-hal yang kadang-kadang kita itu lupa. Apa yang mau kita galang, apa yang mau kita gunakan, apakah berpulang untuk jemaat atau hanya untuk mempertahankan eksistensi dari gereja itu sendiri atau entitas dari lembaga gerejawi. Itu yang perlu saya garis bawain. Begitu, Romo Adi, terima kasih komentar saya dulu. Ya, terima kasih Pak Thomas atas sharingnya. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mungkin belum sharing. Saya bisa menanggapi sedikit ya sebelum Pak Hadian ya. Oh ya. Mari, Pak Hadi. Apa yang dikatakan oleh Pak Thomas itu menurut saya menarik sekali karena berbicara soal visi misi. Dan ini yang menurut hemat saya jarang kita lakukan.
Kita itu hanya berpikir soal uang misalnya gitu ya. Untung. Jadi pertanyaannya misalnya ya, ketika kita bicara soal visi misi, maka orang kemudian tanya, untungnya berapa? Lah, kan itu dua hal yang berbeda. Dan menurut saya di bagian ini saya setuju sama Pak Yanu. Teologi itu menjadi penghalang kita untuk kembali pada visi yang sudah ditanamkan Tuhan mestinya dalam kitab suci, dan kita perlu membaca dengan lebih baik. Nah, yang saya mau tekankan adalah apa yang dikatakan Pak Thomas tadi adalah contoh visi. Dan rasanya kita perlu belajar dari Nouwen untuk menguatkan bagian ini. Bukan sekadar praktik mengumpulkan dana, bukan sekadar bagaimana kita melakukan A dapat untung B. Nah, visi misi ini yang rasanya perlu kita dalami lah sebagai bagian dari persekutuan. Itu Pak Hadian udah ngebet itu. Ayo. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Mas Bobi. Iya. Ya Pak. Ya. Menarik sekali ya, kaya sekali paparan Henry Nouwen yang disampaikan Pak Adi. Saya merasa terberkati, sangat diberkati dengan materi yang dipaparkan tadi, karena saya melihatnya begini. Teologi gereja seringkali hanya berhenti pada persoalan-persoalan yang kuno begitu. Teologinya nggak berkembang. Dan bersyukur kalau sore ini kita bisa belajar tentang yang lebih maju. Begitu. Ketika dipaparkan oleh Pak Adi tadi tentang tulisan Henry Nouwen, saya ingat perkataan Prof. Gerrit. Prof. Gerrit pernah bilang begini. Prof. Gerrit mengatakan bahwa semua hal ekonomi hubungkan dengan diakonia. Jadi semua hal yang berkaitan dengan nilai ekonomi itu harus terkait dengan diakonia. Jadi saya ingat itu, kemudian mendengar paparan Pak Adi, saya melihat bahwa gereja itu mesti berpikir dari hulu sampai hilir gitu. Memahami teologi tentang ekonomi, praktek hilirnya yaitu, karena kalau tidak begitu maka yaitu apa tadi keputus Pak Hadian? Yaitu apa Gimana, tadi Pak? keputus? Kata yaitu setelah itu hilang. Oke. Ya, jadi mengingat apa yang dikatakan Pak Gerrit, saya membayangkan bahwa ketika bicara tentang penggalangan dana ini, gereja mesti berbenah pada teologi yang ada di hulu sampai kepada hilir gitu. Artinya sampai kepada praktek diakonianya. Diakonia itu tidak hanya karitatif, seperti tadi disampaikan Pak Thomas, disampaikan banyak teman-teman juga, itu tidak akhirnya terjebak pada persoalan hanya menggalang dana. Tapi bagaimana lihat bahwa ada sebuah pekerjaan besar yang harus dikerjakan, seperti Henry Nouwen katakan. Jadi tidak kemudian terjebak pada persoalan pengumpulan dana. Dengan apa yang disampaikan Mas Wisnu tentang Rasul Paulus di jemaat Korintus yang menggalang dana untuk jemaat di Yerusalem, begitu ya. Bahwa penggalangan dana itu tidak hanya berhenti pada persoalan lokal, gereja lokal. Pak Adi tadi juga menjelaskan itu. Artinya bagaimana ini gereja itu tidak selalu kemudian hanya berpusat pada lokalnya sendiri. Ada gereja-gereja yang cukup mampu, cukup besar, itu bagaimana untuk melihat pergumulan jemaat-jemaat yang kecil. Nah, saya rasa itu nilai yang ada di dalam Alkitab. Itu kan sebuah pekerjaan besar. Mengumpulkan aset untuk dirinya sendiri. Atau menggalang dana untuk dirinya sendiri. Kalau dalam Korintus juga kita bisa lihat itu dalam 2 Korintus bagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku mengambil banyak ya. Mengambil banyak untuk bisa melayani orang-orang di Korintus. Sedang mengatakan jemaat Antioquia yang mengutus dia. Ya, dan dia mengatakan itu bahwa aku tidak meminta tapi aku mengambil dari jemaat lain supaya aku bisa melayani kamu. Itu kan teologi yang menarik di dalam
menghidupi spiritualitas penggalangan dana. Nah, aset-aset itu yang seringkali kemudian dalam teologi GKI, aset-aset itu ya dibiarkan begitu. Ya, pengalaman saya di GKI Ngupasan juga seringkali menjumpai itu. Banyak aset yang tidak dikelola menurut saya. Ada aset yang akhirnya hanya menjadi beban. Hanya menjadi beban jemaat dan tidak pernah dikelola untuk bisa membiayai hanya sendiri misalnya. Itu kan hal yang harus dipikirkan. Dan saya rasa itu menjadi spiritualitas yang harus terus dikembangkan. Karena secara konvensional tidak akan pernah mampu kalau hanya mengandalkan persembahan. Begitu. Begitu Pak Adi, Mas Bobi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hadian atas sharingnya. Ya, mungkin untuk Bapak Ibu yang lain yang belum berbicara atau mau sharing, menceritakan pengalamannya. Pak Nelwan sudah menyalakan. Oh, ya silakan Pak Nelwan. Ya, selamat petang Bapak Ibu. Saya Nelwan dari Salaman, dari GKJ Salaman. Tadi menarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Kemudian berkaitan dengan penggalangan dana kan oleh Bu Murti juga. Mungkin kami itu dari salah satu bagian gereja yang dapat dikatakan kalau di GKJ Salaman itu dengan jumlah jemaat hanya 134 jiwa, itu dari anak sampai dewasa, sampai adioswa atau yang sudah sepuh. Kemudian untuk, kalau tadi Pak Hadian tadi menyampaikan persembahan sebagai dapat dikatakan pendapatan konvensional, dalam mingguan kami persembahan itu dapat dikatakan rata-rata ya sekali ibadah, hanya satu kali ibadah itu 400.000. Tetapi kemarin ketika awal masa pandemi, ini sebagai sharing kami di awal bulan Maret, kemudian dalam perjalanan di masa pandemi ini kami bisa yang utek-utek, mari mbok ya kita punya mental tetap walaupun gereja kecil tetapi mental kaya, tidak memiskinkan diri, dan ini yang mungkin menjadi semangat bagi kami. Dalam waktu 3 hari kami bisa mengumpulkan dana kurang lebih 10 juta sekian, dan saya pun sampai kaget, yang atasnya GKJ gereja kecil di sebuah desa 3 hari bisa mengumpulkan demikian. Kemudian kami bisa membantu untuk jemaat itu 4 jemaat, kemudian 11 warga sekitar gereja, jadi bukan warga jemaat. Yang saya sampaikan ini bukan kemudian untuk menyombongkan diri, tidak, tetapi benar-benar mencoba, hanya untuk mencoba saja, dan itu lepas dari uang yang dari pendapatan konvensional tadi, lepas dari gereja, bahkan majelis pun tidak terlibat langsung dalam kegiatan ini. Kami menyebutnya dengan kegiatan berbagi berkat, dan di situ hanya ada tim, hanya 5 orang saja, saya termasuk di dalamnya, berpikir nek kakian sing masuk dalam tim ini malah nanti ngeributi dan lain sebagainya, karena memang ya seperti itu. Jadi nun sewu, saya hanya berbagi pengalaman saja. Dan yang terakhir Bapak Ibu, harapan saya setelah pandemi ini berakhir, misalnya Bapak Ibu itu mau ada tindak rombongan ke Borobudur dan sekitarnya, monggo ke Aturan Rawuh di Salaman, hanya 10 kilo dari Borobudur menuju arah Purworejo. Nanti kita bisa berbincang, kemudian Mbok Pilih juga ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari gereja-gereja besar yang lainnya. Matur nuwun, sugeng dalu.
Ya, terima kasih Pak Nelwan atas sharingnya yang luar biasa. Mungkin Pak Nelwan bisa berbagi dulu dari 3 hari 10 juta itu apa yang dilakukan, visi misinya apa, kan tadi cuma Kegiatan. garis besar aja gitu loh. Ya, jadi berawal memang saya dengan salah satu warga jemaat hanya sebatas ngobrol ini, dengan kondisi seperti ini, kemudian ada banyak jemaat yang terdampak. Kemudian jemaat kami tidak semuanya pegawai, tidak ada yang petani Pak, tapi kebanyakan buruh. Kemudian ada juga yang pegawai, tetapi bagi yang buruh-buruh ini terdampak, bahkan harus ada 1 hari libur, kemudian 1 hari masuk dan seterusnya. Nah, di situ kami berpikir, piye carane kita bisa berbagi apapun yang kita bisa berikan. Kami tidak memberikan uang, memang masih bersifat karitatif juga, maksudnya kami memberikan sesuatu yang kemudian menjadi bahan habis pakai, tetapi dengan harapan itu cukup membantu dan kami bisa melakukan untuk selama 3 bulan. Jadi dari bulan April, Mei, Juni, 4 bulan sampai bulan Juli untuk 30-an sekian yang kami bantu tadi dari uang 10 juta sekian tadi, Pak. Jadi kami memang membantu dalam bentuk paket-paket seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas sharingnya. Ya, mungkin masih ada lagi yang mau sharing pengalaman. Atau mau menanggapi buku No One yang telah dipaparkan Pak Adi. Saya, Mas Bobi. Ya, ya, boleh ya? Pak. Ini. Ya, Pak. Ya, jadi menurut saya memang penggalangan dana kalau itu untuk hal-hal yang sifatnya karitatif nampaknya jauh lebih mudah gitu. Nampaknya jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggalang dana untuk sesuatu yang kelihatannya bisnis gitu, kelihatannya bisnis dan memang bisnis tetapi seperti tadi dikatakan itu non profit. Ya profit oke, tetapi profitnya ini dipakai untuk pelayanan diakonia gitu loh. Nah ini jauh lebih sulit menurut saya. Jadi kalau tadi GKI Gejayan bisa itu buat saya itu prestasi yang menurut saya hebat sekali. Dan saya bersyukur karena GKI SW Jateng juga sudah melangkah untuk ke sana gitu. Artinya dulu Wisma Sejahtera itu tidak terkelola dengan baik gitu ya. Kemudian bisa terkelola dengan baik. Saya tidak tahu sekarang ini bagaimana, termasuk juga yang di Ngablak sana gitu. Seperti apa itu sekarang, saya tidak tahu perkembangannya. Tetapi mendengar bahwa Wisma Sejahtera yang dulu tidak terkelola dengan baik, menjadi terkelola dengan baik gitu, itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Dan ini menurut saya bisa menjadi sesuatu yang pilot project begitu buat yang lain-lain untuk juga melakukan hal yang sama gitu, supaya aset-aset yang dimiliki entah itu dari hibah, entah itu dari mana, tidak menjadi beban bagi jemaat itu, tetapi bisa dikelola sedemikian rupa sehingga apa yang didapatkan itu secara kira-kira bisa untuk tidak menjadi beban, tetapi lebih lagi bisa menjadi berkat gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Janu. Ya, mungkin Pak Adi mau merespon dari tanggapan dan sharing-sharing dari Bapak Ibu. Saya bisa. Ini tadi. Oh, Pak Wisnu. Bapak. Ya, baik. Saya kembali yang disampaikan Pak Dejanu tadi, bahwa kendala kita untuk
aset dalam kerangka spiritualitas ini mengalami barrier, yaitu persoalan teologis. Kalau kita sudah membaca dari Nowen, saya mengajak kita mundur sejenak dengan pemikiran Johannes Calvin. Calvin tidak memisahkan antara apa itu yang material dan imaterial. Bagi Calvin, yang material itu adalah bagian dari spiritual, dan itu adalah terkait dengan karya penyelamatan Allah. Karena Allah sudah menyelamatkan kita, maka kita harus bertanggung jawab atas kehidupan yang dianugerahkan kepada Tuhan, dan itu termasuk juga dengan tata kelola kehidupan kita. Maka bagi Calvin, orang yang diselamatkan itu harus bekerja keras, kemudian dia berhemat. Untuk apa dia berhemat? Supaya adanya berupa harta ataupun hal-hal yang dimiliki, itu dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan Allah. Dan kalau kemudian kita merekonstruksi pemikiran Calvin pada masa kini, saya kira Calvin tidak akan alergi seandainya gereja itu mendirikan perusahaan. Karena itu sebagai bagian dari pewartaan Injil Kerajaan Allah. Pada masanya, Calvin selalu berprinsip, di sebuah kota ada gereja, rumah sakit, dan sekolah. Karena kebutuhan pada waktu itu memang demikian. Nah, seandainya saya bayangkan Calvin hidup pada masa kini, mungkin Calvin akan menambahkan lagi satu, yaitu gereja harus punya perusahaan, supaya bisa menjadi tempat bagi banyak orang mengekspresikan imannya melalui kerja. Jadi perusahaan bukan sekadar untuk menambah uang, mencari uang, namun sebagai ekspresi iman pada Tuhan Yesus dengan gerak profesional. Dan itulah maka company itu dibutuhkan. Company dari kata cum dan panis, memecah roti bersama. Dihayati bahwa persekutuan melalui bisnis itu adalah persekutuan di mana gerak roh Allah mempengaruhi seluruh kehidupan kita, dan pengaruh roh Allah itu membuat kita menata kelola semua yang ada, sehingga aset itu menjadi berkat, bukan menjadi laknat buat kita. Nah, sekarang ini kan kita seringkali terbebani oleh aset-aset. Sementara itu sebetulnya berkat, namun bisa menjadi laknat ketika kita tidak melakukan tata kelola yang baik. Dan disinilah saya kira spiritualitas penggalangan dana itu dihayati sebagai gerak roh Allah yang menyapa kehidupan kita. Kita ingat juga kisah dalam kitab suci ketika si Tuan pergi dan memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang mendapat 5 talenta, dia mengerjakan apa yang dipercayakan oleh tuannya sehingga mendapat laba 5 talenta. Yang diberi 2 talenta melakukan hal yang sama, mendapat laba 2 talenta. Yang mendapat 1 talenta, dia memasukkan talentanya ke dalam tanah. Nah, ketika 10 tahun kemudian si tuan datang, yang mendapat 5 talenta sudah mengembangkan begitu rupa, dan Tuhan mengatakan, baik sekali pekerjaanmu, mari bersenang-senang bersama aku. Yang 2 talenta juga sama. Sementara yang 1 talenta, dia disebut sebagai hamba yang jahat. Mengapa hamba itu disebut jahat? Sebab nilai talenta 10 tahun kemudian sudah menurun. Jika sekarang ini 1 talenta bisa dipakai untuk membeli tanah, mobil, dan sebagainya, 10 tahun mendatang, mungkin nilainya tidak seperti yang didapatkan sekarang. Disinilah saya kira penghayatan teologi menjadi penting untuk menjadi dialog kita
dalam tata kelola kehidupan, termasuk aset-aset, termasuk harta milik, termasuk untuk penggalangan dana. Karena saya kira uang kita juga memiliki makna spiritual, aset juga demikian, dan sebagaimana itu harus dihidupi, dikembangkan, maka gereja punya tanggung jawab melakukan hal itu. Praktisnya bagaimana ya, dalam konteks sekarang kita bisa mereka membuat tata kelola yang bertanggung jawab supaya berita Injil itu mengkamiri aset atau apa yang ada pada kita. Saya kira begitu gagasan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wisnu atas pemikiran dan idenya. Dan ya, mungkin Pak Adi mau menanggapi dari cerita sharing dari. Oh ya, Pak Wir, mari. Ya, tadi Pak Wisnu mengatakan gereja membuat perusahaan ya. Menarik tuh. Sinode GKI Jawa Barat sudah melakukan loh. Kalian tahu nggak? Sinode wilayah GKI Jawa Barat sudah mempunyai perusahaan. Tapi caranya ialah mereka dengan mendirikan yayasan, lalu yayasan itu yang mendirikan PT. Agar supaya PT itu tidak langsung efeknya kepada gereja. Dan maksudnya juga baik memang. PT itu bergerak di dalam pembangunan. Jadi pembangunan sekolah-sekolah BPK penabur itu dilaksanakan oleh perusahaan itu dan keuntungannya akan kembali sini. Dan sekarang juga sudah mempunyai 2 rumah sakit, satu di Sentul, satu di Jakarta. Tapi memang ada risiko dan bahayanya juga. Kalau kehadiran perusahaan itu lalu kemudian menggeser persembahan jemaat. Persembahan jemaat tidak boleh, saya kira, diganggu-gugat dan tetap harus ada. Ya, itu yang saya tahu. Ya. Kasih. Oke. Pak Wir, Bob, boleh? Ya Pak, monggo. Ya, itu tadi Pak Wir yang saya maksud. Jadi dengan badan usaha keuangan itu ya itu bentuknya bisa apa saja gitu ya. Dan saya rasa gereja memiliki perusahaan itu sesuatu yang menurut saya it's okay gitu. Memiliki SPBU juga oke kalau memang bisa, nggak masalah gitu. Nah, selama tidak dikelola langsung oleh majelis jemaat, tetapi ada satu badan khusus yang memang mengelola itu, apakah itu yayasan dan seterusnya gitu. Profitnya gimana? Ya itu visi misi kita mendirikan itu untuk apa gitu. Itu jelas dulu. Dan kemudian tadi itu kata kuncinya adalah simbiosis mutualisme, artinya tidak ada di sini seorang pun yang dirugikan karena perjanjiannya jelas, profesional gitu. Jadi pengelolaannya juga secara profesional, itu pasti tidak akan memengaruhi persembahan jemaat karena kita tidak nodong gitu kan. Ini bisnis gitu, tetapi dikelola secara profesional, hasilnya itu untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang mendatangkan berkat bagi kehidupan. Itu dia. Terima kasih. Ya, kalau saya nanggapi sebenarnya Jateng juga sudah memulai itu. Pak Thomas tadi sedikit cerita ada yayasan yang dibentuk lalu bikin PT, 2 PT ya Pak Thomas ya kalau saya tidak salah ya. Jadi artinya memang menurut saya gagasan No One ini dalam tanda kutip harusnya mengganggu para pendeta nih karena yang sering kali tadi cerita Pak Yanu saya setuju sekali bahwa yang
yang kemudian dugaan saya, karena tadi Pak Yanu kan cerita ada beberapa pendeta lalu ketika ada usulan memanfaatkan aset ditolak karena persoalan teologis, itu pasti para pendeta juga. Dan menurut saya kalau kita melanjutkan pemikiran Calvin, tadi Pak Wisnu sudah memulai, ada satu hal yang menurut saya menarik dari Calvin, yaitu hemat dan sederhana. Problem ketidakpercayaan penggalangan dana yang dilakukan oleh para hamba Tuhan adalah sekarang stop sekali namanya pastor in style. Kita semua mungkin tahu ya, pastor in style itu yang disoroti adalah Pak Wir udah berapa tahun jadi pendeta GKI, sudah emeritus, mobilnya apa? Kalau masih Avanza, Kijang, ini nggak diberkati Tuhan. Lalu pastor in style itu pakai BMW, tas modelnya apa, handphone, dan sekarang sudah ada web lamannya gitu ya. Pastor in style dengan tas yang harganya M-an gitu ya. Dan menurut saya di bagian mobil saya Wuling. Ini kan menurut saya kan ini artinya gini. Saya setuju bahwa barrier teologi itu harus diberantas, tetapi juga kesadaran para pendeta untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan uang itu menjadi bagian dari perjalanan pelayanan atau gerak pelayanan, bukan sebaliknya. Dan menurut saya perusahaan juga begitu. Pak Yahya Wijaya dalam bukunya kan memberi contoh GKPB yang punya hotel. Tetapi kan kemudian juga mengalami persoalan, dan karena itu no one benar, uang itu begitu menggoda. Ya, Pak Wuling ada dua di sini yang punya Wuling, Pak Wisnu dengan Pak Wirakota. Jangankan hotel, orang YBKS saja bisa jadi persoalan. Iya, betul. Oke. Itu jelas-jelas lembaga yang didirikan untuk pelayanan, tapi ketika bicara soal aset, wah udah gitu kan. Nah, itu persoalan sekali. Harus bertobat juga ya Pak Yanu ya. Nah, itu dia, pertobatan massal harus terjadi. Oke. Mengubah deposito menjadi obligasi pemerintah aja nggak sulitnya bukan main. Ya. Nah, itu Pak Wir, karena pandangan teologis tadi itu gitu. Selalu kemudian ketika kita ini uang yang dipikirkan adalah kok nyari profit, tetapi tidak dipertanyakan apa gitu loh. Lembaga pembinaan kita bagaimana? Itu sebabnya Pak membahas buku ini, Pak. Ya jangan diantara kita aja, diantara majelis dong. Ya, boleh Pak. Pak Wisnu diundang di GKI Kebayoran Baru. Ya itu Yani itu. Bersama Pak Adi Patria Bara, ya kan? Oke. Silakan Mas Bobi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang akan diskusi kita pada malam hari ini. Saya yang di sini hanya remah-remah, jadi mengetahui banyak hal. Jadi bisa belajar dari Bapak Ibu, jadi cerita dan sharing Bapak Ibu semua. Remah-remah ketemu. Kan paling junior Pak, maksudnya Pak, di antara semuanya. Paling junior ya. Bob. Ya, jadi dari sharing Bapak Ibu semua, ada banyak pelajaran, ada banyak hal yang kita dapatkan, bahwa untuk memulai menerapkan visi dan misi itu, kalau menurut saya, pertama, bagaimana kesadaran diri kita untuk mau bersama-sama yang dibilang Noel tadi sebagai mengikuti untuk persekutuan yang mutualis, yang mau bersama-sama punya ide kreatif, yang mau punya visi dan misi, tidak melihat bahwa wah diri saya ini kurang, atau diri saya ini hanya mampu segini, atau orang lain lebih, tapi bagaimana kita bersama untuk melihat, membangun, mewujudkan bagaimana membantu finansial gereja, bahkan tidak hanya gereja lokal, tapi juga gereja di luar gereja kita. Dengan yang dibilang juga mungkin tidak gampang,
karena mungkin ada benturan dari pandangan teologis, bagaimana gereja ketika dipikirnya mencari laba, padahal kita tidak pernah memikirkan seperti yang dibilang Pak Janu, untuk apa itu semua. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita yang dari mungkin perekonomian gereja yang besar, gereja yang kecil, kita sama-sama belajar dan melangkah. Bagaimana untuk mewujudkan visi bersama, memperjuangkan apa yang namanya cinta kasih bersama, yaitu spiritualitas penggalangan dana yang dibilang Nowen ini tadi, di mana bahwa untuk mengelola keuangan, selama ini kan saya juga melihat bahwa gereja ini terkadang fokusnya ini pada hal-hal yang rohani, hal-hal yang terkait dengan kehidupan iman, tetapi melupakan dari sisi kayak spiritualitas mungkin dari uang sendiri itu sendiri. Ketika membicarakan soal uang, tabu, padahal itu juga penting, itu juga bagaimana kita menghayati kehidupan spiritualitas kita bersama untuk bisa membangun, apalagi di tengah pandemi seperti ini, dibutuhkan untuk bagaimana keinginan bersama untuk punya visi dan misi untuk membantu perekonomian gereja yang saat ini sedang sekarat. Ya, dari sharing Bapak Ibu semua ini mungkin kita bisa sama-sama belajar bahwa memang tidak mudah untuk menerapkannya, tetapi setidaknya kita tahu dengan sharing teman-teman dari beberapa yang sudah sharing langkah konkret yang sudah dilakukan gereja masing-masing, ada pergumulan dan kesulitan apa dalam melakukan langkah yang akan itu. Mungkin itu sebagai wujud pembelajaran. Semoga kedepannya setiap kita boleh mampu menjadi agen-agen yang membarui kehidupan gereja setiap kita. Ya, mungkin itu yang sedikit bisa saya tangkap dari diskusi kita malam hari ini. Mungkin Pak Adi mau menutup. Yang menutup tuh Bu Murti ini udah siap-siap itu, lihat. Nah. Oh, enggak, mungkin mau kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Udah disimpulkan oleh Bobby kok. Ya, kalau misalnya kalimat pendek menurut saya apa yang kita diskusikan hari ini sedikit menggelitik. Dan menurut saya nggak berarti apa-apa kalau kita tidak lanjutkan dengan aksi-aksi nyata. Dan menurut saya jejaring ini bisa kita pakai untuk melanjutkan diskusi kita. Dan semoga ada banyak hal yang bisa kita bangun dari diskusi ini. Wafil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi untuk memaparkan buku Nowen pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu yang ikut hadir dalam telaah buku pada malam hari ini. Dan kiranya biarlah setiap kita boleh semakin mampu untuk lebih baik ke depannya daripada diskusi ini. Dan kiranya diskusi ini semoga berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita dan bergereja kita masing-masing. Ya, untuk doa penutup saya menyerahkan kepada Bu Murtini. Iya, terima kasih Mas Bobi untuk waktu yang diberikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Adi. Yeay. Sekali lagi terima kasih Pak Adi, terima kasih Mas Bobi untuk sudah menghantarkan kita lakukan percakapan terkait dengan penggalangan dana ini. Seperti yang dikatakan Pak Adi, mari ini kita jadikan sebagai dasar gitu ya, yang untuk kita kembangkan sesuai dengan konteks kita masing-masing dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah jemaat secara khusus di masa pandemi ini. Nah, sekali lagi terima kasih dan salam untuk teman-teman di gereja, teman-teman semua gitu ya, anggota majelis yang lain. Salam kami dari LPP Sinode.
Oke, doa penutup akan dibawakan oleh Pak Pendeta Hadian Tandikara. Jadi oper-oper ya. Monggo Pak Hadian. Baik, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk telaah buku yang boleh kami lakukan bersama dan boleh dipaparkan oleh Pendeta Adi Soselia Patria Bara. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang boleh kami alami bersama. Pengalaman dari rekan-rekan dalam penggalangan dana menjadi sebuah spiritualitas yang sangat menyegarkan, yang membawa kami untuk semakin memahami bahwa Tuhan memperlengkapi kami di dalam perjalanan pelayanan, bahkan di masa pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk spiritualitas yang baru yang boleh kami renungkan bersama. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk terus dipakai di dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hadian. Sampai ketemu Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, thank you banget. Thank Ya. you. Dadah. Mbak Murtini, salam buat Mas. Oke, Oke. siap. Ya, cuy, ya, oke. Yuk. Oke. Salam mantap. Wah, Pak Wir, thank you. Pak Der, Pak Wir, terima kasih. Bu Sri Arianti. Wah, Mas Chris. Yuteng sudah ini ya. Nah, ya sudah. Oke. Mas Nilman, matur nuwun. Mas Nelwan. Sami-sami Pak, Bu. Pak Darmanto masih seperti. Selamat malam, selamat makan. Terima kasih. Yuk. Iya Pak Wirakotan, makasih Pak Wirakotan. Gimana meninggalkan ini? Di pencet yang ada gagang